Uni Reno, apa definisi rendang sebetulnya? Jadi rendang itu tuh proses masak ya, proses masak menihilkan air, tujuannya kira-kira kayak gitu. Secara etimologis berarti dia merandang ya berarti. Merandang, betul, merandang. Verb, kata kerja gitu. Kata kerja, betul. Tapi dia bukan nama makanan sebenarnya ya. Pada akhirnya gue rasa tuh orang-orang Indonesia itu nama makanan itu adalah proses masak awalnya ya. Maksudnya gini, kayak kita numis, kita akhirnya bilang itu tumisan gitu. Oke. Tapi kan itu proses juga. Nah kalau rendang walaupun itu proses juga, tapi disebutlah akhirnya jadi nama makanan. Rendang yang kita tahu ya, rendang yang sebagai lauk itu jadi 3 step. Dari gulai, step pertama, jadi santannya masih banyak gitu, kuahnya si santannya. Terus step keduanya namanya kalio, udah lebih thick, udah lebih kental. Abis itu baru masuk di tahap rendang. Tahap rendang sendiri itu ada 2. Ada rendang mudo, jadi warnanya masih coklat gitu, atau masih merah. Ada lagi namanya, disebutnya tahapnya namanya karunggu atau semut merah lah kira-kira gitu. Abis itu baru yang bener-bener paripurnanya yang udah sampai hitam. Jadi raja-raja apa tuh yang hitam tuh ya? Yang daging tadi ya, itu yang sampai di hitam. Itu ya. paripurna tuh ya? Itu paripurna, betul. Tapi kalau kita ngomong rendang sebagai menu, syarat-syarat utamanya apa aja sih, Un? Maksudnya gue kan taunya sebagai orang Jakarta nih, rendang itu banyak rempahnya nih. Jadi kita perlu tahu dulu, ya, akhirnya jadinya belajar sejarah gitu ya. Wilayah Minangkabau itu dibagi 2 bagian, namanya wilayah Dare sama wilayah pesisir atau pantai lah, atau orang bilang namanya daerah rantau. Gimana cara gue bedain rendangnya Dare atau rantau? Wilayah Minangkabau itu dibagi 2 bagian, wilayah Dare sama wilayah pesisir atau pantai lah. Orang bilang namanya daerah rantau. Di Minangkabau yang di Buki itu ada si Luha Nantigo, ada Batu Sangkar, Agam, ada 50 Koto. Di situ rendangnya minim rempah. Jadi memang dia hanya proses masak, santan, cabai merah, ada jahe, ada laos, kunyit aja ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi yang wajib-wajib kira-kira itu. Kelapa? Oh iya, pastilah ya, kelapa ya. Sementara yang wilayah pesisir itu kan ada daerah rantau kita bilang. Jadi dulu tuh orang-orang Minangkabau tuh kalau yang di Dare itu bilang merantau tuh salah satunya adalah ke pesisir ini, ke Padang lah kira-kira gitu. Itu dulu dibilang tempat orang merantau. Di sanalah kemudian ilmu pengetahuan tentang rempah-rempah, karena trading udah makin terbuka kan, mulai ada pengetahuan tentang menambahkan rempah-rempah. Gue sebagai orang awam nih, gimana cara gue bedain ini rendangnya Dare atau rantau? Terasa kok kalau dia cenderung aromanya nggak sekuat itu rempahnya, bisa dipastikan mungkin itu adalah rendang Dare. Kayak tadi kita coba rendang rajo-rajo itu kan ibunya tuh Batu Sangkar, jadi terasa bahwa itu rendang Dare. Beda kalau kita misalnya makan rendang di mana ya, aroma rempahnya tuh kuat banget. Kalau udah beberapa kali nyoba ya, nanti terasa bahwa ini versi Dare atau ini versi pesisir. Kesimpulan sementara gue sih kalau yang Dare itu kan kelapanya lebih dominan. Iya, Dare itu kelapanya terasa ya, naik ya. Dan satu lagi, jadi orang Padang ini kaget sama rendangnya Dare. Iya, nanti terasa bahwa ini versi Dare atau ini versi pesisir. Dan satu lagi, Dare itu kalau buat gue ya, protein yang di rendang itu justru lebih naik, nggak ketutup sama rempah-rempah. Orang-orang kan bilang rempahnya harus 20, rempahnya ada yang 30 gitu kan. Proteinnya makin ketutup, jadi kita ketika nyobain rendangnya, wah ini berempah sekali ya. Tuh. Tapi orang-orang Minang di daerah Dare sendiri gimana? Mereka merasa bingung kali begitu cobain rendang di luar. Ternyata iya ya, ketika si rendang yang kita coba tadi siang ini, waktu orang-orang mulai ngelirik karena ada beberapa youtuber dari luar yang justru ngeliput rendang ini, orang-orang Padang sendiri kaget. Ada rendang enak loh, rendangnya beda ya. Jadi orang Padang ini kaget sama rendangnya Dare. Iya, apalagi anak-anak muda kali ya yang biasanya makannya di sini, terus ketemu rendang yang kok manis, pasti nanyanya gitu ya. Perlu penyesuaian. Dulu dan sampai sekarang ya, gue punya usaha bikin rendang namanya Rendang Unifara. Jadi kalau media-media ngeliput tuh ke rumah gue tuh, di dinding tempat gue jualan tuh ada rendang macam-macam yang gue bikin. Ada rendang ayam, rendang udang, rendang cubada, rendang jamur gitu, macam-macam. Media-media ini kadang-kadang mengutusnya jurnalisnya masih muda ya. Terus mereka bilang, oh rendang itu macam-macam ya gitu. Kita pikir rendang sama dengan daging. Kita ini orang Sumatera Barat, apapun bisa direndang lah. Kita kalau mau bikin rendang apa juga ayo aja gitu. Jadi kaget juga, oh ternyata di luar ini mereka taunya rendang sama dengan daging, dan rendang itu berempah. Konotasinya makanan Padang tuh kan gitu, bersantan, pedes, berempah. Begitu lo kuasai 3 itu, lo udah bisa bikin rumah makan Padang. Kita kan taunya kalau ayam pop itu begitu buka YouTube semuanya bilang direbus pakai air kelapa. Begitu kemarin kita jalan-jalan ke sana, dari rumah makan yang bilang pelopornya ayam pop pakai air kelapa nggak ngerebusnya? Enggak. Terus siapa yang bilang harus pakai air kelapa?
siapa yang memulai huru hara itu harus pakai air kelapa, sehingga kemudian orang-orang ketika masak makanan Minang tuh bilang susah, lama, repot. Nggak ada, semua orang tuh pengen masak yang nggak repot. Apalagi ketika ibu-ibu harus menyiapkan masakan di rumah, harus tugas-tugas domestik, pasti dia mencari titik-titik di mana semuanya bisa terasa mudah. Itu tuh kunci tuh. Jadi kalau dibilang makanan Minang itu repot, enggak. Makanan Minang tuh nggak repot. Semuanya proses masak dengan bumbu yang sama, lo bisa bikin macem-macem. Gue bilang paling tidak menguasai, kalau di kelas gue tuh ada kelas wajib, kelas balado, kelas gulai, sama kelas rendang. Begitu lo kuasai 3 itu, lo udah bisa bikin rumah makan Padang. Ketimbang lo belajar masak misalnya itik lado mudo, mendingan begitu lo belajar balado, ada balado hijau, bisa dikembangkan jadi itik lado mudo. Jadi kenali basicnya semuanya kan bisa. Yang bikin gue seneng adalah orang-orang ketika habis belajar sama gue tuh, begitu mereka masuk rumah makan Padang tuh, gue selalu bilang hati-hati kalian jadi sombong, Jadi pendekar. jadi sombong gitu. Karena begitu nengok mereka tahu, oh ini gulai ayam, gulai ikan, gue ngerti gitu. Oh balado ini gini gitu-gitu, gue ngerti gitu. Dari 3 kelas yang diajarkan itu gitu. Jadi nggak ada orang yang mau masak susah tuh, nggak ada, asal ngerti basicnya. Ketika kita merasa diri kita menjadi otentik, itu harus hati-hati. Sekarang tinggal bagaimana kita tidak mengklaim bahwa ini yang paling benar. Gue cukup bilang bahwa misalnya rendang daging Unireno, gue nggak bilang rendang daging otentik Payakumbuh. Payakumbuh bukan punya gue sendiri gitu, Payakumbuh punya semua orang dari Payakumbuh misalnya gitu. Jadi ketika kita merasa diri kita menjadi otentik, itu harus hati-hati. Banyak Istilah paling ngeri itu. ada syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Kalau mau bilang otentik itu tuh syarat ketentuan berlaku. Jadi gue lebih bilang mendingan lo bilang balado gastronusa, sehingga orang bilang ini salah. Nggak apa-apa, gue ngerti basicnya, dan gue mengembangkannya jadi balado ala gastronusa. Lo nggak usah mendebat misalnya kayak gitu. Jadi gue akan ngajarin seperti itu. Ya, tapi maksudnya kenapa orang Minang itu concern banget soal makan bangga? Iya, karena makanan itu harga diri. Gimana? Dari bahan yang terbaik, dari masak yang proper, nggak ada mempersingkat waktu. Mengerti basicnya bukan berarti mempersingkat. Mengerti basicnya tapi tahu bahwa mana yang baik, bahan yang baik, bumbu yang baik seperti apa, cabai yang baik. Kemarin kan kita tahu ya, segitu militannya bahwa cabainya harus cabai ini, nggak mau cabai peti. Cabai peti itu cabai impor, cabainya harus dari daerah sini. Sehingga ketika kita kan kemarin ke tukang nasi goreng ya, itu kan di rak dia itu tuh cabai giling, itu cabai berapa hari, nggak masuk lemari es. Aku bilang gitu, enggak. Pakai pewarna, enggak. Tapi cabainya harus cabai dari situ. Ya karena mereka tahu yang bagus itu seperti apa gitu. Semilitan itu.